I can do anything, I can do all things, 'cause it's you who give me strength. Nothing is impossible through you. Blind eyes are open, strongholds are broken. I am living by faith. Nothing is impossible. Kalau kau percaya tidak ada yang mustahil bagi Tuhan, kita sama-sama tepuk tangan. Come on, impact you. Not gonna live by what I see. I'm not gonna live by what I feel. Deep down I know that you're here with me. I know that you can do anything. Through you I can do anything, I can do all things, 'cause it's you who give me strength. Nothing is impossible through you. Blind eyes are open, strongholds are broken. I am living by faith. Nothing is impossible. Kami percaya Tuhan. I'm not gonna live by what I see. I'm not gonna live by what I see. Not gonna live by what I feel. Deep down I know that you're here with me. I know that you can do anything. Through you I can do anything, I can do all things, 'cause it's you who give me strength. Nothing is impossible through you. Blind eyes are open, strongholds are broken. I'm living by faith. Nothing is impossible. Oh, come on, impact youth. Sama-sama tepuk tanganmu. Kamu nyatakan sama-sama, kami percaya kepadamu. Kami percaya hanya kepadamu Tuhan. Yesus yang memampukan kami untuk melakukan segalanya. Nothing is impossible for you. Say I believe, I believe, I believe, I believe, I believe in you. I believe, I believe, oh yeah, I believe in you. I believe, I believe, I believe, I believe in you. I believe, I believe, I believe, I believe in you. Through you I can do anything. Come on, I can do all things, 'cause it's you who give me strength. Nothing is impossible through you. Blind eyes are open, strongholds are broken. I am living by faith. Through you I can do anything, I can do all things, 'cause it's you who give me strength. Nothing is impossible through you. Blind eyes are open, strongholds are broken. I am living by faith. Nothing is impossible. I believe, I believe, I believe, I believe in you. I believe, I believe, oh yeah. I believe, I believe. One more time, say, I believe, I believe,
manusia yang terbatas Tuhan. Kami ini manusia yang lemah. Untuk itu hari ini kami mau menyatakan Tuhan bahwa di setiap langkah kami perlu Engkau. Di setiap langkah kami hanya Engkau yang kami andalkan Tuhan Yesus. Thank you Lord. Mari biar lahir dari hatimu yang paling dalam, katakan sama-sama. Ku perlu Engkau Yesus, haus jiwaku menantikanmu. Ku percaya Kau penuh pengharapanku di dalam-Mu. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya di setiap waktu. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Kami nyatakan Tuhan, ku perlu Engkau Yesus, haus jiwaku menantikanmu. Ku percaya Kau penuh pengharapanku di dalam-Mu. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Oh Yesus, Yesus, hanya Kau yang ku percaya di setiap waktu. Tiada lain yang ku andalkan. Oh Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya di setiap waktu. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Oh Tuhan, ampuni kami kalau kami sering mengandalkan kekuatan kami, kalau kami sering mengandalkan orang lain selain diri-Mu. Oh Yesus, hanya Kau yang mampu, hanya Kau yang bisa kami andalkan di setiap waktu, di setiap langkah kami. Tak pernah Kau kecewakan, tak pernah Kau tinggalkan. Hanya Kau Yesus, tempat kami berharap, tempat kami berlari. Oh, hanya Kau yang kami percaya, hanya Kau yang kami perlukan. Oh Yesus, Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi
Yesus hanya Kau yang ku percaya. Di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain Engkau. Yesus hanya Kau yang ku andalkan, melebihi apapun, siapapun juga. Yesus hanya Kau yang ku percaya. Di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Shalom Impact Youth, berharap teman-teman semua dalam keadaan baik-baik. Penyertaan Tuhan sempurna bagi kita semua. Amin. Dan biar pujian penyembahan yang kita naikkan menyenangkan hati Tuhan. Dan sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan. Hari ini kita akan diberkati firman Tuhan dari salah satu mentor Impact Family. Impact Family yaitu di mana komunitas selnya Impact Community Indonesia. Dan kami berharap juga teman-teman bisa bergabung bersama dengan kami di Impact Family. Dengan scan QR Code yang ada di sini, ya teman-teman bisa bergabung di sana. Nah, salah satunya hari ini adalah mentor dari Komsel Y Pro. Ada YP yaitu pelajar, YM yaitu youth mahasiswa, Y Pro youth yang profesional sudah bekerja. Nah, di sini adalah Kak Petrus di mana dia jadi mentor untuk Y Pro yang ada, dan berharap teman-teman bisa mendengarkannya. Ada perkataan Tuhan yang dibagikan untuk kita semua untuk menjadi seperti apa yang Tuhan kehendaki. Sebelumnya mari kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini. Dengan segala keberadaan kami percaya semua karena Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, kami menyiapkan hati kami dimanapun kami berada. Kami yang mendengarkannya dalam perjalanan, kami yang ada di rumah, sambil tiduran pun yang ada, sambil beristirahat yang ada, bahkan kami mungkin sambil mengerjakan hal-hal yang lain. Tuhan, kami mendengarkan ini. Kami percaya Tuhan gak dibatasi apapun juga. Kami buka hati kami buka pikiran kami, mendengarkan firman Tuhan dan membiarkan itu tumbuh dalam hati kami. Berkati juga Kak Petrus yang ada Tuhan. Biarlah apa yang jadi kata-kata Kau sendiri yang keluar dari mulutnya, dan biarlah memberkati setiap kami. Hikmat Tuhan menyertai kehidupannya, dan kami siap mendengarkan firman-Mu dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Perkenalkan, nama saya Petrus. Saya asal dari Surabaya. Saya sudah berkeluarga. Satu istri dengan 2 anak, tidak kebalik. 1 istri dengan 2 anak. Anak saya yang pertama seumuran dengan beberapa dari teman-teman mungkin. Anak saya yang pertama sekarang masuk kelas 1 SMA. Kemudian yang kedua masih TK. Masih TK. Jadi selisihnya cukup jauh. Kami berdomisili di Surabaya untuk pelayanan di Impact Family. Kami dipercaya untuk mementori di segmen Y Pro. Kemudian untuk Komsel sendiri kami dipercayakan di Komsel Y Pro 13 dan MC9 gitu. Oke, mungkin itu dulu perkenalan singkatnya. Ada satu quote yang saya ambil dari salah satu bapak pendiri bangsa ini, yaitu Bapak Soekarno. Oke, dia mengatakan begini, beri aku 1000 orang tua, niscaya aku akan mencabut Gunung Semeru beserta akarnya. Tetapi berikan aku 10 anak muda, aku akan mengguncang dunia. Wah, itu quote yang cukup terkenal dari Bapak Proklamator kita. Artinya begini, Bapak Proklamator kita tahu banget kekuatan dari anak muda. Dia membandingkan orang tua jumlahnya 1000, yang bisa dicabut apa? Gunung Semeru, gunung. Tapi dengan 10 anak muda, berapa persen? 1%. 1% dari 1000 orang tua, 10 anak muda. Dia katakan, aku akan mengguncang dunia. Itulah hebatnya anak muda. Nah, ibadah kita sore hari ini ibadah anak muda, oke? Semangat? Penuh dengan kekuatan? Oke. Nah, bulan ini kita akan membahas tentang berkarya. Saya akan mengajak teman-teman untuk belajar. Kita sama-sama belajar dari perumpamaan tentang talenta. Ada yang pernah tahu kisahnya?
perumpamaan tentang talenta. Itu dari kitab Matius 25 ayat yang ke-14 sampai 30 dan juga dari Lukas 19 ayat yang ke-16 sampai 27. Ayat yang ke-12 sampai 27. Perumpamaan tentang talenta. Jadi begini, di Matius 25 ayat yang ke-14 sampai ke-15 dikatakan begini. Sebab hal kerajaan surga sama seperti seorang yang mau bepergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberikannya 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lagi 1. Masing-masing menurut kesanggupannya, lalu ia berangkat. Jadi yang berangkat tuannya. Nah, dari ayat ini digambarkan begini, kerajaan surga itu digambarkan seperti tuan yang mempercayakan hartanya. Jadi dari ayat yang ke-14 dan ke-15 ini menggambarkan ada 2 pihak yang sedang bertransaksi. Pihak yang pertama, sang pemilik harta. Siapa di sini? Tuan. Tuhan yang memiliki harta. Kemudian pihak yang kedua. Pihak yang kedua adalah penerimanya atau yang mengelola. Siapa yang pihak kedua? Kita. Kita sebagai manusia yang diberi kepercayaan untuk mengelola, untuk sebagai penerima. Nah, ini menggambarkan begini teman-teman. Ketika Tuhan mempercayakan hartanya, itu menggambarkan bahwa kita menerima harta yang dipercayakan, berarti tandanya kita dipercaya. Apa sih yang dititipkan? Yang dititipkan itu adalah potensi dalam diri kita. Setiap kita pasti memiliki potensi. Setiap kita pasti memiliki kelebihan. Setiap kita pasti Tuhan anugerahkan kekuatan. Itu adalah harta yang berharga dari Tuhan yang dipercayakan untuk kita. Potensi yang kita punya itu diberikan Tuhan atas dasar kepercayaan Dia kepada kita. Jadi sebenarnya menurut teman-teman, yang lebih percaya ini siapa? Yang lebih berani mengambil resiko? Yang punya atau yang dipercaya? Yang punya. Berarti sebenarnya Tuhan yang lebih percaya kepada kita. Dikatakan di ayat yang ke-15, masing-masing diberi menurut kesanggupannya. Jadi Tuhan tahu, saat Tuhan menitipkan potensi pada kita, Tuhan tahu bahwa kita sebenarnya sanggup. Bahwa kita sebenarnya mampu untuk mengelola, untuk mengembangkan, untuk memaksimalkan potensi yang Tuhan berikan buat kita. Setiap orang diberikan dengan jumlah yang berbeda, jadi tidak ada alasan untuk kita saling iri satu dengan yang lain. Amin? Setuju? Oh, yang itu bisa main musik, aku gak bisa main musik, nyanyi aja. Tapi gak ada alasan untuk iri, karena kita mungkin belum dikaruniakan atau kita tidak dikaruniakan potensi dalam hal musik atau menyanyi, tapi kita memiliki potensi yang lain. Nah, itu yang kita harus eksplor, kita harus tahu apa yang menjadi potensi dalam diri kita. Potensi diberikan sesuai dengan kemampuan, seperti yang tadi saya katakan. Dan potensi yang Tuhan berikan kepada kita itu harus dikelola, harus dikembangkan. Dalam ayat yang ke-16 sampai yang ke-17 dikatakan begini. Segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu. Ia menjalankan uang itu lalu beroleh laba berapa? 5 talenta. Berarti total dia punya 10 talenta. Ayat yang ke-17 dikatakan hamba yang menerima 2 talenta itu pun berbuat demikian juga dan berlaba 2 talenta. Berarti total punya 4 talenta. Di sini digambarkan begini teman-teman. Ketika kita menerima potensi yang Tuhan berikan, setiap kita dianugerahkan, setiap kita dipercayakan kemampuan, dipercayakan potensi yang Tuhan percayakan kepada kita. Kita nggak cuma sekedar menerima dan menyimpannya, tetapi kita harus mengelolanya. Gimana cara mengelolanya? Kita harus berkomitmen untuk memulai.
kita harus memutuskan untuk kita mulai melangkah. Melangkah untuk mengembangkan potensi yang Tuhan berikan kepada kita. Nah, dalam memulai ini ada proses yang harus kita jalani. Benar ya? Tadi ayat yang ke-16 dikatakan hamba yang pertama menerima 5 talenta, kemudian mencapai laba 5 talenta. Sepertinya kita baca cuma satu kalimat tuh. Jadi satu kalimat dari 5, kemudian jadi menerima laba 5 talenta, total jadi 10 talenta. Sepertinya gampang banget. Tapi sebenarnya di dalam ayat ini itu terjadi proses. Tidak mungkin dari 5 talenta yang kita punyai tiba-tiba seperti balik tangan jadi 10 talenta nih. Jadi talenta karunia yang kita punya itu kita kembangkan, kita kelola bukan dengan cara istilahnya sulapan atau magic. Enggak ada. Itu membutuhkan proses. Dari 5 menjadi 10, itu nggak mungkin langsung dari 5 langsung nambah 5. Tapi dia akan berkembang. Mungkin dari 5, dia memperoleh laba berkembang jadi 6. Kemudian naik menjadi 7 sampai endingnya dia memperoleh laba menjadi 10. Demikian juga dengan yang 2 talenta. Hamba yang kedua dipercaya 2 talenta, dia menghasilkan 4 talenta. Itu karena ada proses yang harus dilalui. Proses yang harus kita lalui itu membutuhkan tenaga. Tidak bisa semudah membalikan telapak tangan. Membutuhkan waktu. Betul ya. Kita mau belajar, teman-teman main musik di sini coba tanya ke mereka. Mereka pemain keyboard kita sore hari ini, coba tanya, baru belajar kemarin ya? Nggak mungkin. Pasti akan belajar beberapa tahun yang sebelumnya. Les. Betul, mengupgrade diri. Kemudian waktu ada proses, bukan cuma tenaga yang kita keluarkan, waktu yang diperlukan, tapi juga pasti ada tantangan. Tantangannya, kalau teman-teman yang main musik, tantangannya apa? Harus latihan fingering, terus kemudian kalau lagi dengerin lagu, wah ada yang kelewat nih, dimundurin lagi, didengerin, ada pengorbanannya. Saya kebetulan bisa sedikit bermain musik di gitar itu untuk belajar kadang sampai tangan harus sakit, gitu kan. Belum ada yang kelupaan. Pasti akan ada tantangan saat proses kita jalani. Selain tantangan bisa jadi ketika kita menerima proses, kita juga mengalami penolakan. Jadi intinya begini teman-teman. Ketika kita mengembangkan talenta yang Tuhan percayakan dan berhasil kita kembangkan, itu kita akan lalui dengan jalan yang tidak mudah. Nah, itu yang Tuhan mau ajarkan buat kita. Kita harus memiliki komitmen. Komitmen untuk memulainya. Jangan takut dulu, tapi kita harus memulainya, kita harus berkomitmen untuk mengambil langkah pertama. Saya mau sedikit cerita tentang anak saya yang pertama. Anak saya yang pertama ini, dia sukanya olahraga badminton. Nah, tapi kalau kita ajak olahraga yang kalau zaman sekarang kan senengnya apa? Nge-gym. Dia nggak hobi. Tapi ketika sekarang dia masuk SMA, ini ada sesuatu yang saya dan istri itu agak kaget. Tiba-tiba seminggu setelah dia masuk sekolah, tiba-tiba dia pulang ke rumah, di rumah itu kebetulan memang ada barbel. Tiba-tiba dia semangat barbel gitu kan. Saya bingung, ini tumben-tumbenan nih anak. Jadi giat ini. Ternyata teman-temannya suka ngomongin soal nge-gym. Nah, akhirnya kita tanya. Jadi dia bilang teman-temannya badannya pokoknya kalau udah dibeginin udah ada telurnya di sini. Nah, sedangkan kalau saya dibeginin telurnya ada di sini. Nah, kan susah. Paham ya? Nah, akhirnya kita tahu ternyata dia punya motivasi, ada yang mendorong dia. Tapi gimana caranya menciptakan ototnya dia bisa keluar? Kalau dia tidak memulai dengan langkah pertamanya dia mulai latihan. 2 hari latihan pertama teman-teman, dia langsung ngeluh. Sakit tangannya. Linu, bener ini, linu. Sampai temennya ada yang bilang, jangan dipaksain kalau lagi pertama jangan langsung angkat barbel. Push up dulu lah atau apa, latihan dulu. Karena ototnya belum pernah kelatih, itu akan bisa menyebabkan cedera.
Nah, tapi intinya gini, dia mengambil komitmen untuk dia memulai karena ada suatu goal yang dia mau capai. Nah, demikian juga dengan potensi yang Tuhan percayakan kepada kita. Kita harus mengambil komitmen untuk mengambil langkah pertama untuk mengembangkannya. Kemudian yang kedua, kita juga harus bertanggung jawab terhadap talenta atau potensi yang Tuhan percayakan kepada kita. Dalam ayat yang ke-23, dari Matius 25 ayat yang ke-23 dikatakan begini. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuanmu. Jadi sebelum ayat 23 ini diceritakan bagaimana tuannya datang setelah berapa saat tuannya pergi, tuannya itu datang kembali mengadakan perhitungan dengan ketiga hambanya. Nah, di ayat yang ke 19 sampai 23 ini diceritakan penghitungan dua hamba yang pertama yang menerima 5 talenta dan 2 talenta. Ketika menghasilkan laba, mengembangkan talentanya, ini kata-kata dari tuannya. Engkau baik dan setia, engkau bertanggung jawab dalam perkara yang kecil. Kemudian aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Bertanggung jawablah dari hal yang kecil, karena itu akan membawa kita untuk menerima tanggung jawab yang besar. Jangan menuntut ketika kita mau ambil bagian dalam pelayanan, atau mungkin dalam hal pekerjaan kita, atau mungkin dalam sekolah kita mau langsung tampil. Misalnya di sekolah kita merasa kita menguasai misalnya matematika, mau langsung menyodorkan diri ikut lomba. Padahal sekolahnya belum tahu nih kemampuan kita. Nah, caranya gimana? Kita harus mengikuti prosesnya dulu. Kita mungkin ikut kelompok dalam kelompok matematika di sekolah itu, kemudian ikut lomba antar kelas mungkin. Baru akan terlihat potensi kita, baru akan terlihat skill kita. Dari situ baru muncul kepercayaan dari sekolah kepada kita. Nah, itu dari hal yang kecil dulu kita harus bertanggung jawab. Karena ketika kita bertanggung jawab dalam hal yang kecil, pasti kita akan menerima dalam tanggung jawab dalam hal yang besar. Promosi itu datangnya dari Tuhan. Kalau teman-teman baca di perikop ini, dalam Matius 25 ini, dia korelasi dengan Lukas 19 ayat yang ke-12 sampai 27. Nanti teman-teman bisa baca di rumah. Pada ikut bat kan? Baca Alkitab tiap hari? Baca. Oke, enggak cuma sekedar numpang absen, tapi benar-benar baca. Nah, di situ dikatakan kalau dalam Lukas 19, saya ambil dari ayat yang ke-16 sampai yang ke-19, itu dikatakan begini. Orang yang pertama datang dan berkata, Tuan, mina tuan yang satu telah menghasilkan 10 mina. Kemudian yang di ayat yang 17, orang yang dikatakan ini, baik sekali perbuatanmu itu, hai hamba yang baik, engkau telah setia dalam perkara kecil, karena itu terimalah kekuasaan atas 10 kota. Dia menerima promosi, dia menerima reward. Demikian juga dengan hamba yang kedua, dari 1 mina menghasilkan 5 mina. Diberikan promosi, diberikan reward, kuasailah 5 kota. Artinya begini, ketika kita mengerjakan bagian kita, ketika kita mengembangkan potensi yang Tuhan berikan kepada kita, Tuhan melihat kita bertanggung jawab, maka secara otomatis Tuhan akan memberikan tanggung jawab yang lebih besar, dan promosi itu datangnya dari Tuhan tanpa kita harus minta. Tanpa kita harus menyodorkan diri sendiri kepada guru kita, mungkin kepada pimpinan kita mungkin, atau mungkin kalau di pelayanan kepada Kak Felix. Tuhan akan membawa kita naik itu bertahap, ada prosesnya. Karena itu akan membuat kita kuat. Kalau kita tidak melewati proses yang Tuhan berikan kepada kita, percayalah, di saat satu titik, dasar kita tidak kuat, kita akan hancur, kita akan roboh. Karena kita tidak matang dalam potensi kita. Kemudian yang ketiga, dari ayat yang ke-24 sampai ke-26 dari Matius 25 ini, dikatakan begini, kini datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta itu, dan berkata, Tuan, aku tahu bahwa Tuhan adalah manusia yang kejam, yang menuai di tempat di mana Tuhan tidak menabur,
dan yang memungut dari tempat di mana Tuhan tidak menanam. Karena itu aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuhan itu di dalam tanah. Ini terimalah kepunyaan Tuhan. Maka jawab tuannya itu, hai kamu hamba yang jahat dan malas. Jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur dan memungut dari tempat di mana aku tidak menanam. Dalam poin yang ketiga dari ayat yang ke-24 sampai 26 ini, saat kita mengembangkan potensi kita, milikilah mentalitas juara. Milikilah mentalitas pemenang. Kalau di awal tadi saya sempat katakan kita harus berkomitmen untuk memulai. Kemudian ketika kita berkomitmen untuk memulai, kita bertanggung jawab untuk menyelesaikan apa yang telah kita mulai. Nah di bagian yang ketiga ini, ketika kita memutuskan memulai, dan kita bertanggung jawab untuk menjalani prosesnya. Ketika tantangan ada, ketika persoalan ada, jangan menyerah, jangan sampai takut gagal. Nah di sini dikatakan ayat yang ke-26, tuannya berkata jangan malas, hai kamu hamba yang jahat dan malas. Artinya ketika hamba ini mengerti kok cuma dapatnya 1 talenta ya, temennya dapat 5 talenta, temennya yang 1 dapat 2 talenta, sedangkan dia cuma 1 talenta. Ketika dia melihat fokusnya pada 1 talenta, jumlahnya, dia hanya fokus kepada jumlahnya, hanya 1 talenta. Yang dia lakukan apa? Dia menyimpan. Dia tidak mengembangkan. Justru disitulah dia mendapatkan hukumannya. Jadi yang Tuhan mau untuk kita lakukan bukan melihat berapa banyak potensi yang Tuhan percayakan kepada diri kita. Tapi yang Tuhan mau, yang Tuhan sorot dalam hidup kita, bagaimana kita bertanggung jawab untuk memaksimalkan potensi yang Tuhan berikan walaupun itu cuman 1. Karena kenapa? Kalau tadi di poin yang kedua dikatakan begini, ketika kita bertanggung jawab dalam hal yang kecil, kita akan mendapat tanggung jawab yang besar. Ketika kita menerima 1 potensi dan kita kembangkan, kira-kira mungkin nggak Tuhan mempercayakan potensi yang lain buat kita? Mungkin. Jadi jangan malas untuk mengembangkan potensi yang Tuhan berikan kepada kita. Milikilah mentalitas juara. Jangan pernah menyerah, jangan pernah berhenti berjuang sampai kita mencapai garis akhir. Orang yang gagal adalah orang yang tidak pernah mencoba. Orang yang gagal adalah orang yang tidak mau melanjutkan perjuangannya. Orang yang tidak mengenal kegagalan adalah orang yang juga tidak pernah mengenal kesuksesan. Bagaimana kita bisa mengerti kesuksesan kalau kita nggak pernah mengalami kegagalan? Semuanya menjalani proses. Ada satu kisah yang mau saya bagikan buat teman-teman pada sore hari ini. Nah ini. Namanya John Stephen Akhwari. Orangnya masih hidup sampai sekarang. Percayalah, karena saya sudah googling semalam, orangnya masih hidup. Usianya 85 tahun saat ini. Teman-teman bisa googling nama John Stephen Akhwari ini. Dia adalah pelari maraton. Di tahun 1968, itu dia mengikuti Olimpiade Maraton. Dia berasal dari negara Tanzania. Negaranya juga saya googling sampai sekarang masih ada. Beneran. Afrika, betul banget. Jadi dia berasal dari negara Tanzania, dari benua Afrika. Dia dikirim dari negaranya untuk mengikuti Olimpiade Maraton di tahun 1968. Nah, lari maraton ini kan kurang lebih 42.000 kilometer untuk mencapai garis finish. Nah, diceritakan kejadiannya dia ini, di kilometer yang ke-19.000, dia ini mengalami kram kaki. Karena dia mengalami kram kaki, dia jadi melambat dan akhirnya dia tersenggol oleh pelari yang lain. Dia jatuh dan dia mengalami cedera. Teman-teman bisa baca kisahnya. Karena John Stephen ini mendapat gelar sebagai atlet heroik dari Komite Olahraga Maraton. Nah, ketika dia mengalami cedera, dia bangkit lagi, bukan minggir, terus kemasin barangnya pulang. Enggak. Dia berhenti, dibebat kakinya, kalau teman-teman lihat di gambar itu, kaki yang di sebelah kanan dibebat. Ya mungkin sekarang seperti
Kak Felix saat ini, cuman kan sekarang udah keren. Dekernya udah keren, kalau waktu itu kan ala kadarnya. Nah, dia lari, dia ketika selesai di bebat itu, dia lari kembali. Pelari yang lainnya sudah sampai di garis finish dengan waktu kurang lebih 2 jam. Nah, ketika mau prosesi penyerahan medali, tiba-tiba John Stephen ini lari, masuk ke arena garis finish. Jedanya kurang lebih 1 jam. Jadi pelari yang lain ending di 2 jam, tiba-tiba ketika prosesi penyerahan, jadi teman-teman bayangkan ya, kalau kita lagi lihat prosesi penyerahan medalinya Olimpiade, lagi mau penyerahan gini tiba-tiba ada yang lari, bang. Kamera yang semula ke peringkat 1, peringkat 2, peringkat 3, tiba-tiba dia harus noleh ke John Stephen. Itu saya coba bayangkan yang waktu itu jadi juara, ya kenapa kameranya beralih ke John Stephen. Dia menyelesaikan pertandingan ini dalam waktu kurang lebih 3 jam. Nah, dia mengatakan begini, ketika ditanya, dia memang finish paling bontot, dapat medali? Enggak lah pasti. Tapi dia mengatakan begini, ketika ditanya, kok kamu mau tetap berlari sampai garis finish? Dia ngomong gini, negara saya mengirim 5.000 mil ke sini bukan untuk ikut garis start. Tapi negara saya mengirim saya ke sini untuk saya mengakhiri garis finish. Dia mengatakan ini, champions finish what they start. Selesaikan apa yang telah kita mulai. Apa yang menjadi potensimu, apa yang menjadi kemampuanmu, entah itu di dalam dunia pelayanan, entah itu di dalam dunia pendidikan atau sekolah yang sedang kita jalani, dan itu menjadi passionmu, terus kembangkan. Walaupun ada tantangan, walaupun ada persoalan, jangan pernah menyerah, berkomitmenlah untuk terus mengembangkan potensimu. Bertanggung jawablah terhadap potensi yang Tuhan berikan kepadamu. Dan yang ketiga, milikilah mentalitas juara. Jangan pernah menyerah terhadap tantangan yang ada. Karena yang Tuhan lihat bukan saat kita memulai, tapi bagaimana kita mengakhiri pertandingan kita. Nah, kemudian yang keempat, yang terakhir. Wih, pada melek semua, yang terakhir. Saya lihat lagi, yang terakhir. Apa yang Tuhan percayakan kepada kita, itu kembali lagi untuk kepentingan kerajaan surga. Jadi potensi yang Tuhan percayakan kepada kita, itu gak cuma sekedar kita kembangkan, tapi kita harus pakai untuk berkarya bagi kerajaan surga. Mengapa itu harus kita kembangkan? Karena itu hanyalah titipan yang Tuhan percayakan kepada kita. Tuhan yang lebih percaya kepada kita, berarti Tuhan tahu kemampuan kita. Tuhan tahu bahwa kita sanggup mengembangkannya dan memaksimalkannya. Hanya bagaimana respon kita. Setiap potensi yang Tuhan percayakan kepada kita itu bukan untuk unjuk gigi, tetapi kita gunakan untuk menjadi berkat bagi sesama. Kalau zaman sekarang lagi booming konten kreator. Benar ya? Kalau teman-teman punya passion di konten kreator dan teman-teman memang mendalami di konten kreator, jadilah konten kreator yang mengedukasi. Jadilah konten kreator yang memberikan nilai positif, yang membagikan nilai-nilai kehidupan kepada sesama. Atau mungkin passion teman-teman sebagai pencipta lagu, sebagai komposer. Ciptakanlah lagu yang dengan lirik memberikan semangat. Ciptakanlah lagu yang memberikan lirik motivasi yang baik. Bagaimana membangun mental generasi saat ini dengan hal-hal yang positif lewat lagu yang kita ciptakan. Jangan pernah izinkan iblis untuk mengambil kesempatan dalam hidup kita dengan membuka kesempatan lewat tipuannya, lewat godaannya, sehingga kita akhirnya terbawa kembali ke kehidupan lama kita. Ketika kita menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ketika kita menyatakan, aku mau menjadi murid Tuhan, di situ perjuangan kita sedang dimulai. Untuk mengakhiri perjuangan kita sebagai murid Kristus. Jadi apa yang menjadi potensi dalam hidupmu, maksimalkanlah itu untuk pekerjaan Tuhan. Saya akan tutup pada malam hari ini
dari ayat yang ke-29 sampai yang ke-30. Ayat yang ke-28 sampai yang ke-30. Dikatakan begini. Sebab itu ambillah talenta itu daripadanya dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 talenta itu. Karena setiap orang yang mempunyai kepadanya akan diberi, sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Dan campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Ketika kita tidak bertanggung jawab dalam memaksimalkan potensi yang Tuhan percayakan kepada kita, maka sebenarnya kita sedang kehilangan segalanya. Tuhan akan ambil bukan cuma 1 atau 2 bagian dalam hidup kita. Dikatakan Tuhan akan ambil semua yang Tuhan percayakan dalam diri kita. Dan dikatakan ayat 30, campakkanlah hamba yang tidak berguna itu. Ketika kita tidak bertanggung jawab, ketika kita tidak memaksimalkan potensi yang Tuhan berikan kepada kita, sebenarnya kita sedang gagal menjadi orang kepercayaannya Tuhan. Semakin kita memaksimalkan yang Tuhan percayakan, justru Tuhan akan menambahkan kapasitas kita. Ada satu gambar terakhir yang saya mau bagikan. Ada satu teko berisi air atau berisi jus lah. Berisi jus, air ini harus dipindahkan dalam sebuah gelas. Menurut teman-teman, ketika diberikan tantangan, bagaimana memindahkan seluruh isi teko itu ke dalam gelas, mungkin nggak? Saya ngomong tidak memungkinkan. Kenapa? Karena ukurannya udah beda. Yang satu gede, yang satu lebih kecil. Pertanyaannya, bagaimana caranya memindahkan seluruh isi teko itu ke wadah yang lain atau ke dalam gelas ini? Yang harus dilakukan, gelas ini harus di-upgrade. Gelas ini harus diperbesar. Bukan membuang isi teko itu. Jadi diisi secukupnya, begitu udah penuh dibuang, bukan begitu. Tapi yang ada, kita harus mengupgrade, upsize dari gelas ini. Sampai, batasnya saya mana Kak? Batasannya sampai seluruh isi teko yang pertama itu bisa pindah ke teko yang kedua. Bukan teko, ke gelas yang kedua. Itu artinya apa? Ketika kita memaksimalkan potensi dalam diri kita, percayalah semua potensi yang Tuhan percayakan pada kita itu akan benar-benar maksimal untuk kita lakukan. Apa yang menjadi passionmu pada saat ini? Maksimalkan, pelajari baik-baik, kembangkan baik-baik dengan satu motivasi. Untuk kepentingan kerajaan surga. Apa itu kepentingan kerajaan surga? Memberkati jiwa-jiwa. Memberkati sesamamu. Bukan untuk menjatuhkan sesamamu. Tapi bagaimana membangun kehidupan orang lain lewat apa yang kita lakukan. Jangan pernah menyerah walaupun kita telah gagal berulang kali. Karena apa? Karena panggilan hidup kita di hadapan Tuhan itu tidak akan pernah selesai sampai kita mengakhiri hidup kita. Amin. Pastinya teman-teman diberkati, khususnya firman Tuhan dari KP Petrus yang ada untuk mengingatkan kita harus memaksimalkan potensi yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kita. Ingat ya, ada potensi demi potensi yang Tuhan taruh di hidup kita dan tugas kita memaksimalkannya, menggunakannya untuk kemuliaan nama Tuhan. Siap, dan pastinya teman-teman diberkati bahwa dalam rangkaian sebulan ke depan kita akan mendengarkan firman Tuhan dengan tema besarnya selama bulan Agustus ini, yaitu berkarya. Terus saksikan Impact Youth secara online yang ada setiap hari Sabtu jam 5 sore waktu Indonesia Barat di channel YouTube-nya Impact Community Indonesia. Dan juga untuk teman-teman semua di Jakarta sekitarnya, terkhusus Kelapa Gading, Sunter, Kemayoran yang dekat-dekat sini, bisa hadir ibadah Impact Youth Onsite di jam yang sama 5 sore waktu Indonesia Barat, di mana? Di Gereja Impact Community Indonesia di Mall of Indonesia lantai P3. Kami mengundang teman-teman muda, anak youth yang ada bisa hadir bersama dengan kami ibadah setiap hari Sabtunya jam 5 sore. Dan teman-teman semua, bahwa bukan hanya pertemuan mingguan saja, tapi ada komunitas yang tadi sudah dibicarakan di awal, ada Impact Family yaitu Komsel yang ada dijalankan secara online. Kebanyakan secara online via Zoom yang ada, teman-teman bisa punya sahabat, keluarga baru di dalam Tuhan, bertumbuh di dalam Tuhan. Tinggal scan QR code yang ada di sini.
Nanti kalian akan diarahkan ke grup WhatsApp, nanti bisa Zoom bareng, bisa saling berbagi, saling menguatkan, saling mendoakan di sana. Dan kalau yang dekat-dekat di sini, daerah Kelapa Gading sekitar yang mau komsel onsite Impact Youth ada setiap hari Kamis 2 minggu sekali. Bisa daftar di sini, nanti teman-teman bisa tanya di sana, bisa hadir jam 7 waktu Indonesia Barat setiap Kamis 2 minggu sekali di Gereja Impact Community Indonesia. Dan kami juga mengundang untuk teman-teman yang belum punya tempat ibadah tetap setiap hari Minggunya. Gereja Impact Community Indonesia ada ibadah setiap hari Minggu jam 9, 11, jam 1, dan jam 3 sore. Kami mengundang teman-teman bisa hadir bersama dengan kami beribadah setiap minggunya. Dan teman-teman bahwa Impact Youth membuka pelayanan yaitu Impact Youth Goes to Campus ataupun School. Teman-teman yang punya di kampus, sekolah ada pelayanan-pelayanan mahasiswa, persekutuan doa yang ada, mungkin juga di rumah-rumah yang ada. Kalau kami mau melayani, silakan hubungi. Sehingga kami bisa melayani teman-teman semua di komunitas-komunitas yang ada, di persekutuan-persekutuan doa yang ada. Dan terakhir teman-teman, untuk kalian yang mau mensupport pelayanan Yayasan Tangan Pengharapan. Seperti yang kalian sudah tahu, kalian tinggal beli baju keren ini, ada edisi khusus di Agustus ini. Untuk kemerdekaan yang ada, berharap dari apa yang kalian beli ini, udah pasti bisa memberkati anak-anak pedalaman di sana. Karena you buy means you donate. Itu aja teman-teman semua, sampai ketemu minggu depan, Tuhan Yesus memberkati. Bagi saudara-saudara yang diberkati Impact Community Indonesia dan ingin memberikan persembahan atau donasi, dapat disalurkan ke rekening Bank Gereja Impact Community Indonesia dan Yayasan Tangan Pengharapan serta QR Code BCA Mobile, GoPay, OVO, Dana, Shopee, dan link aja. Impact Community Indonesia mengadakan 4 kali ibadah onsite setiap hari Minggu, pukul 9 waktu Indonesia Barat, pukul 11 waktu Indonesia Barat, pukul 13 waktu Indonesia Barat, dan pukul 15 waktu Indonesia Barat di MOI, Mall of Indonesia Kelapa Gading lantai P3. Ibadah pertama hingga ibadah ketiga disertai ibadah anak dan ibadah remaja. Pastikan kehadiran Anda. Mari bersama-sama untuk datang dan mengikuti 60 Minute Worship secara onsite setiap Rabu malam pukul 19.30 waktu Indonesia Barat, langsung di Gereja Impact Community Indonesia, Mall of Indonesia lantai P3. Mari bawa keluarga dan ajak orang-orang yang Anda kasihi. Impact Community Indonesia Friday Service. Ibadah setiap hari Jumat yang ditayangkan secara online pukul 19 waktu Indonesia Barat. Ibadah Saturday Service. Ibadah Sabtu Impact Community Indonesia ditayangkan online setiap Sabtu pukul 19 waktu Indonesia Barat di YouTube Impact Community Indonesia dan YouTube Henny Kristianus. Setiap ibadah online Impact Community Indonesia sudah tersedia subtitle dalam bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan Mandarin. Anda dapat mengaktifkan dengan klik tombol CC atau closed caption pada layar Anda. Mari bergabung dalam doa kesembuhan dan perlindungan Tuhan setiap Selasa jam 6 sore waktu Indonesia Barat di YouTube Henny Kristianus, Instagram Henny Kristianus, dan Yohanes Kristianus. Bagi Anda yang ingin tahu lebih banyak tentang firman Tuhan, dapat bergabung dalam Bible Study Impact Community Indonesia melalui virtual setiap 2 minggu sekali pada hari Sabtu, pukul 9 pagi waktu Indonesia Barat. Pendaftaran ini gratis dan dapat dilakukan dengan mengisi form registrasi melalui scan QR Code atau dapat menghubungi nomor yang tertera di layar Anda. Saksikan Menabur Cinta untuk Indonesia setiap Sabtu jam 11 waktu Indonesia Barat di YouTube Tangan Pengharapan. Ikuti Daily Devotion setiap hari Senin sampai dengan Jumat jam 6 pagi waktu Indonesia Barat di YouTube Henny Kristianus serta pukul 7 pagi waktu Indonesia Barat di YouTube Yohanes Kristianus. Impact Community Indonesia memiliki sebuah komunitas untuk kita bertumbuh bersama. Bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin bergabung di Komsel Impact Community Indonesia, dapat mengisi link form pendaftaran di bawah ini. Bagi Anda yang rindu menjadi jemaat Impact Community Indonesia, dapat mengisi Google Form atau scan QR Code di layar Anda.
saudara dapat mengirimkan permohonan pelayanan doa dan konseling. Atau jika Anda memiliki doa yang terjawab, serta kesaksian atas jawaban doa Anda, melalui Google Form, WhatsApp, atau email impactcommunity.id@gmail.com. Bagi Anda yang rindu untuk dibaptis, Anda dapat mendaftarkan diri Anda dengan scan QR Code yang ada di layar kaca atau menghubungi kami di 0811 9777 745. Tangan Pengharapan memproduksi merchandise Positive by YTP dan batik Tangan Pengharapan untuk menolong pendidikan anak-anak pedalaman Indonesia. Pembelian dapat dilakukan di online store Tangan Pengharapan, di Tokopedia, Shopee, dan WhatsApp merchandise Tangan Pengharapan di 0813 1100 5568. Life Changing Holy Land Journey ke Mesir, Israel, dan Jordan. Daftarkan diri Anda dalam trip Holy Land Special 60-Minute Worship bersama Yesua Abraham, Michael Panjaitan, Marlon Bolung, Ichi Worship Team, dan Pastor Yohanes dan Pastor Henny Christianus. 1 hingga 13 Oktober 2023. Tempat terbatas. Info dan pendaftaran hubungi nomor yang tertera pada layar. Panggilan sebagai orang Kristen berasal dari daerah Turki. Dari jemaat di Turki pula yang menjadi titik tolak penyebaran Injil kepada kaum non-Yahudi. Mari belajar bersama dan merasakan hadirat dan jamahan Tuhan dan pulang sebagai pribadi baru yang semangat di dalam Tuhan. Daftarkan diri Anda segera dalam Life Changing Journey ke Turki 7 Gereja Wahyu, Kapadokia, dan Gunung Salju Erciyes bersama Gembala terkasih Pastor Yohanes Christianus pada tanggal 3 hingga 13 Desember 2023. Info dan pendaftaran hubungi nomor yang tertera di layar atau kunjungi booth Kanatur di lobi Gereja Impact Community Indonesia. Temukan dan ikuti media sosial kami di YouTube dan Instagram Impact Community Indonesia.